Dikenal sebagai Korean Zodiac Killer, Lee Chon-jae dihukum karena membunuh saudari iparnya pada tahun 1994 dan akhirnya diketahui bahwa dia juga melakukan 15 pembunuhan lainnya. 10 diantaranya termasuk dalam pembunuhan Hwaseong yang terjadi antara tahun 1986 dan 1991. Mari kita mulai dengan latar belakang dari Lee Chon-jae. Lee Chon-jae yang lahir pada tanggal 31 Januari 1963 di Hwaseong, dia besar dan tinggal di sana selama 30 tahun. Beberapa tahun kemudian, saudara perempuannya tenggelam dan dia sangat terpengaruh oleh kematiannya. Dia mengklaim bahwa dia sering mengalami pelecehan secara seksual oleh kakaknya, yang mungkin menjadi motif utama untuk sifat seksualnya dalam kasus kriminal yang akan dia lakukan setelah itu. Tapi, klaim ini tidak memiliki bukti yang jelas. Dia lulus SMA pada Februari 1983 dan bergabung dengan tentara Korea sebagai pilot sebuah tank. Setelah diberhentikan pada 23 Januari 1986, dia bekerja di sebuah perusahaan suku cadang listrik. Pada tahun 1990, ia kemudian bergabung dengan perusahaan konstruksi induk di Cheongpa, daerah Yongsan, di mana tanpa lisensi resmi, ia menjadi pengemudi mesin derek. Di tahun berikutnya, dia bekerja sebagai pengemudi mesin derek di sebuah perusahaan agregat di Changwon. Dia menikah dengan seorang bookkeeper pada April 1992 dan berhenti dari pekerjaannya pada Maret 1993. Di sebuah kota di pedesaan Hwaseong, Provinsi Gyeonggi, antara 15 September 1986 hingga 3 April 1991, jangka waktu 4 tahun, serangkaian perevesan dan pembunuhan dilakukan oleh Lee Chon-jae yang saat itu berusia 20-an. Para korban diikat, dicekik, dan dinodai dengan paksa. Korban dicekik hingga tak bernyawa menggunakan pantyhose atau stocking yang dikenakan korban. Kasus kriminal khusus ini menjadi terkenal dalam sejarah Korea Selatan dengan kasus pertama yang memiliki modus operandi. 2 juta hari kerja dihabiskan untuk menyelidiki dan 21.000 tersangka diselidiki. Kasus tersebut tetap tidak terpecahkan selama 30 tahun hingga tahun 2019. Korban pertama pembunuhan Hwaseong adalah Lee Won-im yang sudah berumur 71 tahun. Dia tidak ada kabar begitu dia kembali ke rumah setelah mengunjungi putrinya pada 15 September 1986. Tubuhnya kemudian ditemukan pada 19 September 1986 di semak belukar di daerah dekat Hwaseong. Dia ditemukan meninggal dengan cara dicekik. Korban kedua adalah Park Hyun-sok yang berumur 25 tahun. Saat itu dia sedang pulang dari Songtan setelah bertemu calon pasangan hidupnya pada tanggal 20 Oktober 1986 pukul 10 malam. Dia dihabisi setelah dia turun dari bus dan berjalan di sepanjang jalan yang sangat sepi. Tubuhnya ditemukan pada 23 Oktober 1986. Dia diperentiu dan dicekik sampai mati. Korban ketiga adalah Kwon Jing-bun yang adalah seorang ibu rumah tangga. Pada 12 Desember 1986, jam 11 malam, dia dibunuh di depan rumahnya sendiri. Jenazahnya ditemukan pada 23 April 1987 jam 2 sore di Tanggul Anyo dekat Hwaseong. Dia disumpal dan dicekik menggunakan stockingnya dan diperentiu juga. Korban keempat adalah Lee Kyok-suk yang berumur masih muda yaitu 23 tahun. Saat itu dia sedang pulang ke rumah setelah bertemu dengan calon suaminya pada 14 Desember 1986 jam 11 malam. Dia juga dibunuh setelah turun dari bus. Jenazahnya ditemukan 7 hari kemudian pada tanggal 21 Desember 1986 jam 12 siang di dekat Jeongnam Myeong di daerah Bukit Gwanghang di antara daerah persawahan. Tangan korban juga diikat dan dijekik serta dianiaya menggunakan sebuah payung. Korban kelima yang diketahui adalah Hong Jin-young yang masih sangat muda yaitu 19 tahun, seorang siswi SMA. Saat sekembalinya dia ke rumah pada 10 Januari pukul setengah 9 malam, dia tidak berangkat ke sekolah keesokan harinya karena jenazahnya ditemukan pada hari itu juga, jam 1 siang di dekat Hwaseong. Tubuh gadis itu ditemukan di area persawahan seperti beberapa korban lain. Tangan korban juga diikat dan dia juga disumpal dengan kaos kaki, kemudian dipereves dan dicekik sampai tak bernyawa. Korban keenam adalah Park In-ju, seorang ibu rumah tangga yang hendak mengirimkan payung kepada suaminya yang sedang bekerja. Pada bulan Mei 1987, jam 11 malam, dia dihabisi saat akan mengirimkan payung ke tempat kerja suaminya. Jenazahnya ditemukan pada 9 Mei 1987 jam 3 sore di dekat Hwaseong, Bukit Jinandong.
Korban juga sama diperentiu dan dicekik sampai almarhum. Korban ketujuh adalah An Gi-sun, 54 tahun, seorang ibu rumah tangga juga yang pulang ke rumah pada 7 September 1987 jam 11 malam. Dia dibunuh setelah turun dari bus dan mayatnya ditemukan di dekat Paltanmeon 8 September 1887. Korban diikat, disumpal dengan kaos kaki dan sapu tangan, dicekik dan diberentiu. Kemudian ada Park Seng-hye yang masih berumur 14 tahun yang saat itu sedang tidur di kamarnya pada 16 September 1988 jam 2 pagi. Dia dibunuh di kamar tidurnya. Yang menarik dari kasus ini adalah pada awalnya kejahatan tersebut dispekulasikan dengan kejahatan yang menirukan Yoon Sang-yo yang telah menjalani hukuman 19,5 tahun penjara sebelum dibebaskan bersyarat pada tahun 2009. Yang pada akhirnya diketahui bahwa dia bukanlah pelaku kejahatan tersebut atau polisi melakukan salah tangkap. Pelaku kejahatan sebenarnya adalah Lee Chon-jae yang saat itu masih berkeliaran dengan bebas. Cerita lengkapnya mungkin akan gue ceritain di video berikutnya. Kemudian beberapa korban lain yang ditemukan antara tahun 1986 sampai dengan tahun 1991 yaitu Park En-ju, An Gi-sun, Kim Mi-jung, dan Kwon Son-sang. Mereka ditemukan dengan pola dan metode yang sama. Modus operandinya adalah dengan diikat menggunakan stocking, kemudian digauli secara paksa, lalu dibuang di area persawahan atau semak belukar. Dari kasus-kasus tersebut, polisi menyimpulkan bahwa pembunuhan terjadi dalam radius 6 km di Hwaseong. Polisi dibagi menjadi 2 tim untuk ditempatkan setiap 100 meter. Namun sayangnya, pembunuhan berikutnya terjadi di daerah yang tidak dijaga polisi. Di saat kejadian kasus tersebut, sebuah desas-desus menyebar bahwa si pembunuh berantai menargetkan wanita yang mengenakan pakaian merah dan dia memilih secara khusus saat hujan turun untuk membunuh mereka. Untuk memancing si pembunuh, polisi wanita menyamar dengan pakaian merah. Ada juga rumor lain yang menyebar, di mana si pembunuh meminta lagu tertentu di sebuah radio saat sebelum menghabisi korbannya. Setelah pembunuhan ketujuh pada 7 September, Lee naik bus yang dikemudikan oleh Kang dan sebagai kondektur. Belakangan, kedua orang ini membantu membuat gambar tersangka. Beberapa korban selamat di Hwaseong juga membantu memberikan deskripsi tersangka tersebut, yang menggambarkan kemiripan antara deskripsi Lee oleh sopir bus dan para korban. Menurut para korban, pembunuhnya kurus, berusia pertengahan 20-an, berambut pendek, mata monoloid atau tidak memiliki lipatan di kelopak mata, tinggi antara 165 cm sampai dengan 170 cm dengan hidung mancung. Polisi menduga golongan darahnya adalah B. Salah satu korban selamat yaitu Lee Gum-ran yang sempat diserang oleh Lee pada tahun 1986 dan dia juga menggambarkan pelakunya adalah orang dengan berbadan kurus dengan suara yang rendah. Kemudian pada 27 Juli 1989, bukti rambut dari TKP pembunuhan ke-8 menyebabkan penangkapan seorang pria berusia 22 tahun, yaitu Yoon Sung-yeol yang gue sebut tadi di atas. Yoon mengaku bersalah saat diinterogasi dan laporan yang diberikan oleh Layanan Forensik Nasional menyimpulkan bahwa rambut kemaluan yang ditemukan di tempat kejadian memiliki 40% kecocokan dengan Yoon. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Yoon Sung pada saat persidangan, dia memberi keterangan bahwa polisi menyiksanya dan memaksa untuk mengaku dan melakukan serangkaian penyiksaan. Bandingnya ditolak saat itu, dan dia akhirnya menjalani hukuman 19,5 tahun penjara dan dibebaskan bersyarat pada tahun 2009. 2 tahun setelah pembunuhan Hwaseong mereda, istri Lee memutuskan untuk menceraikannya. Mungkin karena tersinggung dan sakit hati karena perceraian tersebut, sifat agresifnya keluar dan pada tanggal 13 Januari 1994, dia mengundang adik iparnya untuk datang ke rumahnya dengan alasan ada yang ingin dibicarakan. Setibanya di rumah Lee, dia dibius hingga tidak sadarkan diri. Kemudian, seperti yang ada di otak kalian, dia mengejotnya dengan paksa dan mengakhiri hidupnya. Untuk menyembunyikan fakta bahwa dia telah melenyapkannya, dia kemudian pergi ke mertuanya yang sedang kebingungan karena anaknya hilang dan menawarkan untuk membantu menemukan putrinya. Dia menyembunyikan tubuhnya di sebuah garasi tertutup salju di sebuah toko perangkat keras dengan terpal biru melilitnya. Kepalanya ditutupi kantong plastik dan juga celana jeans. Tangannya diikat dengan pakaian dalamnya yang robek dan tubuhnya ditutupi dengan banyak barang seperti stocking dan tali tas. Mayatnya kemudian ditemukan 2 hari kemudian, pada tanggal 18 Januari.
Lee ditangkap karena kecurigaan muncul ketika dia terus bertanya berapa lama hukuman untuk pemerkosaan dan pembunuhan. Dia membantah menghilangkan nyawa adik iparnya, tetapi polisi membantah pengakuannya dan menyatakan dia berbohong. Dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati pada bulan Mei pada tahun 1995. Pengadilan meninjau kembali kasusnya dan mengurangi hukumannya menjadi penjara seumur hidup yang memiliki kemungkinan pembebasan bersyarat dalam 20 tahun. Kemudian pada 18 September 2019, Lee dipastikan menjadi pelaku dari pembunuhan Hwaseong. DNA yang ditemukan di salah satu pakaian dalam korban cocok dengan milik Lee dan mengikuti lebih banyak bukti bahwa dia terkait dengan 4 dari 10 kasus Hwaseong. Awalnya, dia membantah klaim tersebut. Namun kemudian pada tanggal 2 Oktober 2019, dia mengaku telah mengeliminasi setidaknya 15 korban. Selama itu, dia mengaku melakukan 30 kali pemerkosaan dan percobaan pemerkosaan. Pada tanggal 15 November, petugas polisi menyatakan bahwa dia adalah pelaku dari kasus Hwaseong. Namun karena undang-undang pembatasan telah berakhir, dia tidak dituntut atas kejahatannya. Akhirnya, kasus yang tidak pernah terselesaikan berusia 30 tahun tersebut ditutup. Kenapa seorang Lee mampu melakukan hal sekeji itu? Kemungkinan besar berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang buruk. Dan mungkin juga karena semasa kecil dia mengalami kekerasan dalam rumah atau lingkungannya. Dia juga diduga sering melakukan penyiksaan terhadap hewan untuk melampiaskan kemarahannya. Ini adalah ciri-ciri standar untuk seorang serial killer. Kenapa dia bisa begitu membenci wanita juga dimungkinkan karena perlakuan dari saudara dan ibunya. Penolakan dari wanita-wanita di sekitarnya juga mungkin mempengaruhinya. Dia berpotensi dipenjara di fasilitas gangguan mental jika masalahnya dianggap cukup parah oleh pejabat Korea Selatan. Dia kemungkinan berusia akhir 20-an hingga awal 30-an selama rentang serangan itu terjadi. Kekejaman dan tindakannya menunjukkan bahwa Lee kemungkinan besar adalah seorang psikopat. Dia menampilkan ciri-ciri pembunuh berantai. Korbannya selalu memiliki setidaknya satu potong pakaian berwarna merah. Hwaseong sudah menjadi kampung halamannya sendiri. Dia juga memiliki pengetahuan yang sangat baik tentang daerah tersebut. Jadi, dia sangat terampil dalam memilih waktu dan tempat di mana dia akan memilih korbannya, hingga pihak kepolisian pun kesulitan menangkapnya. Tentu saja, IQ yang dia miliki pastilah cukup tinggi. Hal ini wajar dimiliki oleh beberapa serial killer terkenal lainnya, karena tidak cukup hanya keberuntungan yang membuat mereka lolos berkali-kali dari polisi, tapi juga harus dengan cara yang terorganisir dengan baik, dan ini membutuhkan otak dengan IQ yang cukup tinggi. Banyak atau sedikitnya manfaat dari cerita gue ini, semoga kalian bisa memetik hikmahnya. Asalkan jangan ambil sisi gelap dari cerita ini. Terima kasih buat beberapa dari kalian yang masih stay sampai menit ini. Gue Adam pamit, sampai jumpa.